realistis ya. Nanti biasanya ketika beli kambing domba yang khusus untuk perah akan menemukan banyak jenis, banyak diklaim bahwa ini sudah bagus, ini sudah hasilnya bagus dan sebagainya. Nah, ini contoh yang saya gambarkan ada di tabel kali ini. Di PowerPoint yang saya tampilkan ada beberapa jenis kambing ini ya, mulai dari yang kayak ini, yang paling kanan atas ini jenisnya Anglo Nubian, ini Toggenburg, kemudian ada La Mancha, ini Sanen, dan jenis-jenis lainnya yang ada di Indonesia hari ini. Yang paling banyak tentu saja Sanen sama Anglo Nubian, Alpin ada beberapa, dan yang paling banyak lagi di Indonesia adalah silangan dari kambing-kambing atau domba jenis yang sudah jenis perah tadi. Nah, yang harus jadi perhatian Bapak Ibu juga ketika nanti mengusahakan kambing perah, skip sebentar. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu ya. Jadi meskipun nanti Bapak Ibu sudah beli jenis yang bagus, contoh Sanen ini atau Anglo Nubian atau Toggenburg sekalipun, tetap kita harus memperhatikan bahwa kambing, domba yang Ibu dapatkan ini adalah bukan asli kambing atau domba tropis. Ya, itu catatannya Bapak Ibu yang pertama harus diperhatikan. Sanen, Anglo Nubian, Toggenburg, La Mancha, dan sebagainya yang tadi ada di tabel ini semua bukan kambing lokal. Ya, yang pastinya ketika karena ini kambing subtropis dari daerah 4 musim, ketika sampai ke kita yang daerah tropis, tentu akan ada penyesuaian atau adaptasi yang akhirnya ketika hasilnya tidak sesuai dengan yang ada di tabel, nanti diprotes atau akhirnya diklaim bahwa ternyata nggak sesuai yang ada di tabel. Jadi tidak seperti itu. Yang benar adalah karena ini kambing dan domba dari luar negeri, dari daerah subtropis, maka ketika nyampe ke Indonesia akan ada adaptasi yang menyebabkan dia tidak bisa berproduksi optimal. Nah, yang sialnya ketika Bapak Ibu perhatikan dari Sanen atau jenis-jenis yang lainnya nyampe ke Indonesia, terjadi proses adaptasi, penyusutan produksinya signifikan atau lumayan banyak. Nah, itu makanya kenapa ketika masuk ke Indonesia banyak peternak-peternak kita yang akhirnya melakukan crossbreed atau persilangan bangsa atau persilangan jenis. Yang ada sekarang ada Sapera. Sapera itu awalnya singkatan dari Sanen dan Peranakan Etawa, Sapera gitu ya. Jadi kesini akhirnya Sapera Sanen juga dikawinkan dengan lokalan kita, Jawa Randu atau kambing kacang, keluarnya nanti Sapera juga, Sanen dan Peranakan apa saja. Jadi Sapera hari ini adalah silangan kambing Sanen dengan lokal kita. Oke. Itu kemudian domba pun nanti saya yakin akan di crossbreedkan, karena memang kalau ambil langsung dari daerah subtropis, Awasi itu kan daerah subtropis asalnya, sampai ke sini hasilnya tidak akan setinggi ketika dia berada di lokasi aslinya. Nah, kalau di Indonesia bisa nggak untuk bisa berproduksi tinggi sesuai aslinya? Bisa, tapi di beberapa wilayah saja. Sebagaimana diketahui di subtropis itu mensyaratkan suhu lebih rendah dari suhu tropis. Sana maksimal 18 atau 19. Di kita sampai 35, minimal 20 gitu. Nanti akan ada adaptasi yang menuntut atau menghasilkan kambing domba perah yang kita punya tidak sesuai dengan yang ada di tabel. Tapi jangan khawatir Bapak Ibu. Jadi dengan hasil crossbreed atau silangan yang tadi yang kita silangkan di lokal-lokal kita, kita juga akan mendapatkan darah-darah dari tetuanya, darah dari aslinya. Jadi saya kasih gambaran Bapak Ibu, biasanya di pas beli kambing Sapera atau cross Anglo atau Anglo Pera, Anglo Nubian plus Sapera
yang sekarang lagi rame karena hasil susu produksinya bagus secara kualitas, hasil TS-nya tinggi, yang berasal dari 3 darah, Anglo-Nubian, Saanen, dan peranakan Etawa Anglo-Pera. Ini saya kasih ilustrasi. Bapak Ibu biasanya kalau beli kambing atau domba perah nantinya akan menemukan ada F1, ada F2, ada F3, F4 dan sebagainya. Ini ilustrasinya seperti ini Bapak Ibu. Jadi apa itu filial atau F pada kambing atau pada ternak yang kita punya? Di filial itu singkatan dari hasil dari persilangan kambing atau domba asli. Misalnya kita ambil contoh Saanen, anggap aja ini kambing Saanen Bapak Ibu ya. Ini kebetulan yang saya tampilkan kambing pur. Kalau yang khusus untuk Saanen belum saya temukan tadi di tabel yang saya punya. Jadi anggap aja ini Saanen, jadi Saanen full blood atau Saanen asli dikawinkan dengan lokal. Ini anggap aja kambing PE. Nanti akan ketemu Sapera anaknya. Ini F1 Sapera. Jadi F1 dari bapak yang asli ini, itu disebut F1. F1-nya bapak A, anggap aja ini A ya. Kemudian ketika si Sapera F1 tadi itu kebetulan dia betina, dikawinkan lagi dengan Saanen full blood atau Saanen murni lainnya, jadi bukan si A tadi, tapi ini kita sebut B, dengan Saanen full blood B dikawinkan dengan F1 yang tadi Sapera F1, keluar anak namanya F2, begitu seterusnya. Jadi kenapa tadi perlu di crossbreedkan dengan bangsa lokal yang di kita, karena memang dibutuhkan untuk mendapatkan anakan yang tahan kondisi tropis Bapak Ibu ya. Ini kita ada keterangannya ini. Kalau F1 itu berarti ada 50% masing-masing darah bapak ibunya. Saanen asli 50, PE nya 50. Ketika sudah nyampe F2 akan diperoleh 75% darah Saanennya, 25% darah lokalnya. Nah, Bapak Ibu nanti ini saya berikan tips sedikit bahwa semakin tinggi darah dari tetuanya yang Saanen, ini ambil contoh Saanen tadi ya, semakin tinggi darah yang ada di dalam tubuhnya, maka dia akan seperti kambing full blood aslinya Saanen. Maka ketika sudah semakin banyak darahnya, maka dia juga akan membutuhkan lingkungan atau suhu dan sebagainya yang harus sesuai dengan awalnya dia. Makanya nanti kalau Bapak Ibu memperhatikan filial ini, yang paling cocok untuk nanti jadi Bapak Ibu dipelihara di kandang adalah F1, F2 sampai F3. Oke, yang nanti bisa digunakan sebagai kambing perah yang betina. Usahakan sampai F3, karena dengan sampai F3 ini dia darah lokalnya cukup untuk membuat dia adaptasinya memadai.